Kita semua selamat pagi. Saudara mungkin melihat atau mendengar suara saya kok lain ya. Saya beberapa hari ini ada kegiatan di kota dingin, yaitu di Lemborong dan Ruteng, sehingga perubahan cuaca itu yang mengakibatkan mungkin suara jadi begini. Tetapi puji Tuhan, kemarin saya antigen negatif. Jadi saya memang 1 minggu sekali, 10 hari sekali saya antigen, memastikan kondisi saya ini benar-benar tidak positif, karena saya harus mendoakan jemaat, harus mengunjungi jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Saya ucapkan selamat datang kepada hambanya Pak Yakub. Saya baru tahu tadi malam. Coba kalau dari siang mungkin bisa bagi berkat ya, tapi beliau akan menyampaikan sedikit tentang Gideon. Itulah sebabnya nanti saya akan berikan kesempatan, soalnya nanti masih ada jam ibadah kedua, jam 10, sehingga kita harus cepat-cepat. Baik, saudara, kita akan lihat Alkitab kita. Tema khotbah pada saat ini yaitu iman yang tak tergoyahkan. Iman yang tak tergoyahkan. Kita akan lihat Alkitab kita di dalam 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-9. Tetapi sebetulnya kita bisa lihat hanya 9a, tetapi tidak apa, kita akan baca semua. Di dalam 2 Petrus pasal yang ke-3 ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Puji Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Saudara, ketika Tuhan Yesus menaruh sebuah janji di dalam hati kita, ketika Tuhan Yesus menaruh janji di dalam kehidupan kita, ada satu hal yang harus saudara lakukan, yaitu kita harus yakin apa yang Yesus janjikan itu akan digenapinya. Amin, saudara. Ini prinsip ini harus saudara miliki. Ketika sekali lagi, ketika Tuhan menaruh janji di dalam hatimu, saudara harus yakin janjinya akan digenapi. Walaupun mungkin janji itu sepertinya tidak masuk akal. Walaupun mungkin janji itu sepertinya mustahil. Rasanya tidak mungkin ini terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi sekali lagi, kalau saudara ingin alami janji Tuhan, yang pertama saudara harus tetap yakin. Sekali lagi, saudara harus tetap yakin janjinya ya dan amin, dan pasti akan digenapi oleh Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan mudah terpengaruh dengan suara-suara yang mungkin bisa melemahkan pengharapan kita, janji Tuhan kepada kita. Nah, ini sering saudara, ketika Tuhan berjanji, kita berkata, Tuhan terima kasih buat janjimu itu. Tetapi ketika kita mendengar orang bilang begini, orang mendengar bilang begitu, kita mulai meragukan dengan janji Tuhan. Seakan-akan kita lebih percaya ucapan orang lain daripada janji Tuhan. Nah, itulah sebabnya saudaraku, satu hal saya rindu pagi ini menyampaikan. Kalau kita sudah menerima janji Tuhan, kita jangan sampai iman kita goyah. Sehingga kita akhirnya terpengaruh dengan situasi, terpengaruh dengan suara-suara orang lain, terpengaruh dengan kondisi yang ada. Sehingga kita tidak alami janji Tuhan. Kita akan lihat satu contoh. Bagaimana ada seorang yang menerima janji Tuhan yang sepertinya janji itu mustahil. Tentu saudara ingat kisah tentang Abraham ya. Tentu kita ingat.
Ketika Tuhan berjanji Abraham, istrimu akan mengandung dan melahirkan anak dengan normal. Ketika Abraham mendengar begitu, saudaraku, kalau mungkin Abraham umurnya masih 40, Sarah masih 30, itu enggak masalah. Atau mungkin masih 50, istrinya 35, enggak masalah. Tetapi pada waktu itu, Abraham sudah tua. Sarah pun juga sudah tua. Dan Alkitab mencatat, Sarah itu sudah mati haid. Saudara lihat Kejadian 18 ayat. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Sudah tua mereka. Kalau yang tua hanya suami, istri masih muda, masih ada kemungkinan bisa melahirkan, masih bisa kemungkinan bisa mengandung. Tetapi dua-duanya, Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Secara medis di sini ada beberapa dokter jemaat di sini. Secara medis rasanya tidak mungkin seorang perempuan yang sudah mati haid bisa mengandung, saudaraku. Ini tidak mungkin. Tetapi kita lihat bagaimana reaksi daripada Abraham. Bagaimana respon Abraham dengan janji itu. Mungkin Abraham sempat cerita sama tetangganya. Wih, Tuhan berjanji loh, istriku akan punya anak. Mungkin ketika kesaksian ini, cerita ini disampaikan ke tetangga-tetangganya. Bukannya, saya yakin tetangga-tetangganya akan tertawa. Mungkin yang ditemui olokan, bukan dukungan. Mungkin tetangganya bilang, Abram, ngaca, umurmu sudah berapa Abram? Jangan-jangan kamu ini salah minum obat. Mungkin itu suara-suara sumbang itulah yang mungkin didengar oleh Abram. Tetapi kita lihat bagaimana respon Abraham ketika mendengar janji itu. Walaupun faktanya dia sudah tua, istrinya sudah tua, bahkan istrinya sudah mati haid. Kita lihat Roma pasal 4 ayat 20. Apa kata firman Tuhan? Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang. Amin, saudara. Karena ketidakpercayaan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Ayat 21, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melakukan apa yang telah ia janjikan. Nah ini saudaraku. Dengan kata lain, ketika janji itu didengar oleh Abraham, Abraham tidak melihat kondisi fisiknya. Abraham tidak melihat keadaan istrinya. Abraham tidak melihat umurnya yang sudah lanjut usia. Tetapi dia memandang siapa yang berjanji. Amin, saudara. Kalau hal ini ada pada kita, saudaraku. Sekali lagi, kalau kita punya kualitas iman seperti Abraham, janji-janji yang Tuhan berikan, kita akan berkata, amin. Amin, saudara. Kenapa kita tidak alami janji Tuhan? Mungkin ketika saudara berdoa, ketika saudara baca Alkitab, saudara menerima janji Tuhan. Tetapi kenapa? Mungkin kita tidak alami janji Tuhan itu. Karena apa? Sering kita melihat kondisi kita. Mana mungkin? Siapakah aku ini? Aku tidak punya koneksi. Aku tidak punya relasi. Aku dari kalangan bawah. Jadi kebanyakan kita tidak alami janji itu karena apa? Kita melihat diri kita. Kita lupa siapa yang berjanji. Ayo, saya rindu. Janji-janji Tuhan terhadap kita semua itu
kita terima, saudaraku. Dan itu bisa kita lakukan. Itu bisa kita terima. Ketika kita, iman kita tidak mudah goyah. Karena melihat keadaan kita. Melihat apa kata orang. Nah ini saudaraku. Iman Abraham tidak tergoyahkan. Walaupun kemustahilan ada di hadapannya. Iman Abraham tidak kendor. Walaupun mungkin tetangga-tetangganya bukan mengamenkan, mengiyakan. Walaupun tetangga-tetangganya mungkin menertawakannya. Ketika Abraham berjanji bercerita tentang janji Tuhan itu. Tetapi dia tetap yakin. Bahkan kalau saudara melihat dalam Roma pasal 4 ayat 19. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Saudara, imannya tidak lemah. Fisik yang menurun, saudaraku, tidak membuat imannya ikut menurun. Banyak anak Tuhan, ketika fisiknya menurun, otomatis imannya menurun. Ketika fisik menurun, otomatis semangatnya di dalam ibadah, semangatnya di dalam memuji Tuhan, semangatnya di dalam melayani Tuhan juga menurun. Tetapi kita mau belajar daripada Abraham ini. Fisiknya menurun, tetapi imannya, haleluya, imannya tidak menurun. Dan inilah ciri khas orang yang memiliki iman yang tidak mudah goyah. Dia tidak melihat keadaan dirinya. Dia tidak melihat keadaan dirinya. Umurku sudah 100 tahun. Dia tidak melihat umurnya. Dia tidak melihat istrinya yang sudah Alkitab tadi katakan telah rahim Sarah sudah tertutup. Dia pun juga tidak mendengar apa kata orang. Dia pun juga tidak mendengar apa pendapat orang. Inilah yang Tuhan inginkan. Iman seperti inilah yang Tuhan inginkan, saudaraku. Karena apa? Abraham melihat siapa yang berjanji. Abraham melihat kuasa Tuhan. Abraham melihat janji Tuhan. Kalau mata rohani kita tertuju kepada 3 hal ini. Siapa yang berjanji? Yaitu Tuhan Yesus. Kalau kita mata rohani kita melihat siapa yang berjanji. Kalau mata rohani kita melihat tentang kuasanya tidak pernah berubah, saudaraku. Saya yakin dan percaya. Apa yang dijanjikan Tuhan itu akan tergenapi. Amin, saudara. Mungkin di hari-hari ini. Mungkin ya. Keadaan hidup kita. Keadaan saudara, keadaan ekonomimu, keadaan kesehatanmu. Mungkin seperti rahim Sarah yang tertutup. Mungkin di hari-hari ini. Keadaan usahamu seperti rahim Sarah yang tertutup. Sepertinya sudah tidak ada peluang lagi. Mungkin saudaraku. Atau barangkali peluang sudah tertutup. Kesempatan untuk maju sudah tertutup. Barangkali promosi yang sudah ada di depan kita tertutup, saudara. Sepertinya hubungan rumah tanggaku ini sudah tertutup untuk diperbaiki. Atau banyak hal, saudaraku. Atau barangkali anak-anak muda, sepertinya peluangku sudah tertutup untuk mendapatkan jodoh. Barangkali ada saudara punya pemikiran begitu. Sepertinya aku sudah tertutup peluang untuk mendapatkan jodoh. Barangkali ada yang punya pemikiran seperti itu. Saya mau kasih tahu, jangan fokuskan perhatianmu kepada
kepada keadaanmu. Amin. Sekali lagi, jangan fokuskan perhatianmu hanya kepada keadaanmu. Jangan fokuskan perhatianmu kepada kekecewaanmu. Barangkali saudara pernah dikecewakan sehingga seolah-olah sudah tertutup. Tidak ada peluang lagi. Atau barangkali saudara sudah berpikir, sudah tertutup. Kenyataannya memang sudah tertutup. Saya mau kasih tahu. Di atas kenyataan masih ada satu kenyataan bahwa mujizat masih bisa terjadi. Amin, saudara. Mungkin saudara berkata, kenyataannya tertutup om. Sudah tidak ada peluang lagi om. Sudah tidak ada celah lagi untuk aku bisa maju. Untuk aku bisa dipromosikan. Itu kenyataan om. Saya kasih tahu pagi hari ini. Di atas kenyataan, masih ada kenyataan. Tuhan sanggup membuka pintu yang tertutup. Amin, saudara, berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Masih ada, saudaraku. Itulah sebabnya saya katakan dari tempat ini, jangan fokuskan perhatianmu kepada keadaan kita. Abraham tidak memfokuskan kepada dirinya yang sudah tua, kepada istrinya yang sudah tua, kepada Sarah yang sudah tertutup rahimnya. Dia melihat siapa yang berjanji. Haleluya. Dia melihat siapa yang berjanji. Kalau hal ini ada pada kita, saudaraku, itu sungguh dahsyat, itu sungguh luar biasa. Karena apa? Kalau saudara melihat di dalam Mazmur Pasal 12 ayat 7, janji Tuhan itu adalah janji yang murni. Janji Tuhan itu janji yang murni. Arti murni di sini artinya tidak ada dusta sedikit pun, saudara. Artinya janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau saudara sering kita ngomong janji Tuhan itu iya dan amin. Tetapi ketika kita menghadapi satu tantangan, ketika kita menghadapi satu masalah, kita mulai meragukan janji Tuhan itu. Janji Tuhan itu murni, saudaraku. Kalau kita hanya melihat kondisi, kalau kita hanya melihat situasi, maka itu akan membuat kita lemah. Saya pernah saksikan dari tempat ini. 5 tahun atau 6 tahun lalu, kita masih ada gereja yang lama. Puji Tuhan, perkembangan jemaat begitu signifikan sehingga gereja penuh. Lalu kondisi bangunan ini, beliau ini, Mas Adi ini tahu persis bagaimana kondisi bangunan gereja. Walaupun masih baru tapi ada begitu banyak keretakan-keretakan di sana sini. Dan itu bisa membahayakan jemaat. Akhirnya teman-teman putuskan, Om, bikin gereja baru. Sehingga 2 bangunan dibongkar semua. Selama 9 bulan kami harus beribadah di hotel. Saudara tahu ketika itu gambar datang. Lalu diperkirakan biayanya sekitar 3M, saudara. Saya kaget. Uang pada waktu itu hanya sekitar 150 juta. Belum ada bahan. Setelah beli bahan besi 110 juta, saudaraku, tinggal berapa? Waktu tukang melihat daftar ini keuangan, Pak Pendeta, ini uang ini tinggal ini Pak. Ini bangunan ini biayanya sekian loh Pak. Ya memangnya kena apa? Nanti biaya yang lain dari mana? Tuhanku hebat. Amin, saudara. Kalau saya mendengar suara tukang ini, saudaraku, saya tidak fokus bahwa Allah itu dahsyat. Yesus yang kita layani itu luar biasa. Saya pasti ikut lemah. Pak, biayanya begitu besar Pak. Mana mungkin Pak? Itulah sebabnya apa yang saya lakukan. Saya mulai meyakinkan diri sendiri. Walaupun tampaknya mustahil dapat membangun. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin, saudara.
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya yakin kalau Tuhan bisa memberi makan 5.000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Saya yakin anggaran 150 ini bisa membangun gereja seperti ini. Amin saudara. Inilah yang harus kita angkat. Iman seperti inilah yang harus kita. Kalau fokus saya hanya melihat biaya saudaraku, pasti saya akan lemah. Tapi fokus saya melihat pekerjaan Tuhan. Fokus saya melihat hadirat Tuhan di sini. Fokus saya melihat kemuliaan Tuhan turun di tempat ini. Fokus saya melihat nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Dan kita lihat saat ini kita sedang menikmati janji Tuhan. Amin saudara. Berikan kemuliaan Tuhan kita Yesus. Kita saat ini sementara menikmati janji Tuhan. Walaupun belum selesai. Tetapi paling tidak kita bisa melihat cara Tuhan memberkati kita. Kita semua jemaat tidak semua orang kaya saudaraku. Tetapi saya sangat terharu. Semua jemaat terlibat di dalam pelayanan. Walaupun sedikit-sedikit. Tetapi itu sungguh berarti untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jadi saudaraku sekali lagi. Jangan fokuskan kepada diri sendiri. Fokuskan siapa yang berjanji. Fokuskan kepada Yesus, Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa, Allah kita yang sangat hebat dalam kehidupan kita. Nah, ini yang harus ada. Sekali lagi, mengapa banyak anak Tuhan, saudara, tidak mengalami janji jadi Tuhan itu tadi? Karena hanya melihat ya kepada keadaan dirinya, kepada kekurangannya, atau barangkali kepada modalnya, kepada kegagalannya, pengalaman pahitnya, atau kepada sakitnya. Ayo, kalau saudara ingin alami janji Tuhan, alihkan fokusmu hanya kepada Yesus. Alihkan fokusmu hanya kepada Yesus. Firman Tuhan tadi katakan janjinya ya dan amin. Janjinya itu murni saudaraku. Ayo. Saat ini kita mulai belajar mengucap syukur bahwa jawaban-jawaban Tuhan sedang terjadi, sedang datang di dalam hidupku. Aku yakin jawaban-jawaban doa selama ini sementara terjadi, sementara datang di dalam hidupku. Dan luangkan waktu untuk setiap saat merenungkan firman Tuhan. Dan sambil saudara berjalan, saudara dapat berkata dengan ucapan-ucapan iman atau bahasa-bahasa iman. Terima kasih Tuhan. Tuhan sementara bekerja untuk pemulihan rumah tanggaku. Amin saudara. Terima kasih Tuhan. Tuhan sementara bekerja untuk aliran-aliran kesembuhanku. Ucapan inilah sering saya katakan. Ucapan orang percaya itu mengandung kuasa. Aku yakin tahun ini ekonomiku akan lebih baik. Aku yakin rumah tanggaku akan semakin baik. Aku yakin keluargaku akan melayani Tuhan. Ucapkan bahasa-bahasa ini sambil menanti janji Tuhan. Aku yakin pemulihan akan terjadi di dalam hidupku, dalam bisnisku, dalam pelayananku, dalam rumah tanggaku, dalam kesehatanku. Amin saudara. Nah, ini sangat perlu saudaraku. Karena apa? Ketika kita membuat Tuhan lebih besar. Perhatikan. Ketika kita membuat Tuhan lebih besar, masalah kita akan kelihatan kecil. Ini sekali lagi, ketika saudara dan saya membuat bahwa Yesus itu lebih besar, tantanganmu akan menjadi lebih kecil, sakitmu akan menjadi lebih sehat saudaraku. Ketika kita membuat Tuhan kita hebat, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Ayo, jangan sampai iman kita mudah tergoyah
Di dalam Alkitab, satu saat Tuhan Yesus sedang berjalan untuk mendoakan seorang anak, yaitu anak dari Yairus, yaitu kepala rumah ibadat. Mereka berjalan, Yesus beserta Yairus berjalan. Sementara di tengah jalan, tiba-tiba ada orang datang, utusan dari rumah Yairus. Dia langsung, Yairus, tidak perlu bikin sibuk Yesus. Tidak usah. Sudah terlambat Yairus. Anakmu sudah mati. Sudah tidak ada peluang lagi. Sudah tertutup, sudah tidak ada kesempatan lagi. Tidak perlu bikin susah Yesus. Ketika orang ini ngobrol dengan Yairus, Yesus mendengar, saudaraku, apa yang diucapkan mereka ini. Tidak perlu datang Yesus, sudah terlambat, tidak ada peluang, tidak ada kesempatan. Sudah mati. Yesus dengar ucapan mereka. Tetapi kita lihat, apa reaksi daripada Yesus? Alkitab katakan, Yesus mengabaikan ucapan orang ini. Kita lihat ayatnya. Markus pasal 5 ayat 36. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Saudara, ini Yesus perkataannya langsung paten. Yesus dengar itu ucapan-ucapan sumbang. Yesus dengar itu ucapan-ucapan yang tidak membangun. Yesus dengar itu ucapan-ucapan yang melemahkan iman. Tetapi Alkitab katakan Yesus tidak menghiraukan. Ada pelajaran. Ketika saudara pegang janji Tuhan. Ketika saudara terima janji Tuhan. Ada kalanya ada orang-orang yang ngomong yang melemahkan. Yang membuat kita meragukan. Ada kalanya kita perlu tidak menghiraukan. Amin saudara. Walaupun mungkin itu orang kelihatannya hebat saudaraku. Mungkin orang itu kelihatannya bisa dipercaya atau barangkali orang itu mendukung kita selama ini. Tetapi kalau itu bisa melemahkan keyakinan kita akan janji Tuhan. Ada kalanya kita perlu mengabaikan. Kita lebih percaya kepada janji Tuhan. Amin saudara. Kita lebih percaya kepada janji Tuhan. Itulah sebabnya. Mengapa kok sampai Yesus ngomong sama Yairus kepala rumah ibadah, tidak usah takut. Karena apa? Setelah orang ini ngomong sama Yairus bahwa anaknya sudah mati, tidak ada peluang lagi, tidak perlu bikin susah Yesus. Secara manusia dia sudah mengalami ketakutan. Secara manusia mungkin dia sudah mulai tawar. Ketika dia mengajak Yesus ke rumahnya, barangkali dia memiliki satu keyakinan. Tetapi setelah mendengar berita itu, mungkin imannya, percayanya kepada Yesus sempat turun. Itulah Yesus bilang, Yairus tidak usah takut. Percaya saja. Bahasa ini saudaraku, perlu kita dengar setiap saat. Tidak usah takut, percaya saja. Ayo, mungkin di hari-hari ini saudara mulai bimbang dengan janji Tuhan. Mungkin di hari-hari ini saudara mulai ragu dengan janji-janji Tuhan. Izinkan firman Tuhan mengingatkan kita. Tidak usah takut, percaya saja. Amin saudara, tidak usah takut, percaya saja. Inilah yang Tuhan inginkan saudaraku. Jadi Tuhan mau kita ada kalanya mengabaikan. Kadang-kadang kita perlu mengabaikan suara-suara yang bisa melemahkan kita. Bukan berarti kita mau mengabaikan fakta yang ada, bukan. Sekali lagi, dengan mengabaikan suara-suara sumbang itu bukan berarti kita mengabaikan fakta atau bertindak seolah-olah itu tidak terjadi. Tidak. Kita tetap pandangan kita kepada Yesus. Pandangan kita kepada Yesus. Karena ingat di dalam Mazmur tadi, janjinya itu murni. Ayo belajar
untuk tidak mudah terpengaruh dengan berita-berita negatif yang bisa melemahkan kita. Mungkin saat ini saudara sedang sakit. Jangan fokuskan hidupmu kepada penyakitmu. Mungkin saat ini saudara sedang sakit. Jangan fokuskan hidupmu 100% kepada penyakitmu. Fokuskan hidupmu kepada bilur-bilur Yesus yang masih bisa mengadakan mujizat. Amin. Fokuskan hidupmu kepada Yesus. Bilur-bilurnya bisa menyembuhkan engkau. Mungkin saat ini saudaraku, engkau sedang mengalami ekonomi, sedang mengalami penurunan. Jangan fokuskan hidupmu dengan ekonomi yang sementara lemah. Ingat Yohanes 10 ayat 10 baik. Aku datang agar engkau hidup dan hidup dengan segala kelimpahan. Ini janji Tuhan, fokuskan kepada Yesus. Dan saya terlalu yakin ketika janji ini kita pegang. Dan saudara tidak mudah diombang-ambingkan dengan berita-berita yang miring, berita-berita yang melemahkan. Janjinya akan kita nikmati. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Mari silakan pemain musik untuk segera datang. Haleluya, ayo saya rindu. Fokuskan, sekali lagi fokuskan perhatianmu. Fokuskan hidupmu hanya kepada Yesus. Janjinya masih berlaku sampai sekarang saudaraku. Hamba Tuhan, manusia bisa lalai, bisa kilaf, bisa lupa ketika berjanji. Perlu diingatkan lagi. Walaupun sudah diingatkan, ada kalanya masih bisa lupa. Tetapi saya rindu, saudara yang hadir pada saat ini, jangan sampai meragukan janji Tuhan. Jangan sampai meragukan janji Tuhan. Tidak usah melihat keadaanmu, Om. Aku ini orang sederhana, Om. Aku tidak punya koneksi untuk masuk perusahaan besar itu, Om. Aku tidak punya koneksi. Saudara, bagi Tuhan tidak sulit mengangkat seseorang. Amin. Ingat, cara kerja Tuhan itu sering tidak normal. Hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10. Itu hitungan normal. Tetapi kalau Tuhan berhitung dari 1 bisa lompat 10. Amin, saudara. Tuhan bisa merubah hal yang luar biasa. Sering kita dengar saudaraku, untuk membuat air anggur yang kualitasnya bagus itu dibutuhkan waktu 30 sampai 40 tahun saudaraku. Itu baru air anggur yang istimewa, tetapi Yesus bisa membuat air anggur yang bagus hanya dalam sekejap. Artinya Tuhan Yesus bisa mengadakan lompatan. Tuhan Yesus bisa mengadakan lompatan. Mungkin saat ini engkau sementara diremehkan, direndahkan, tidak usah takut. Hormati Tuhan dengan hidup berkenan kepada Tuhan. Dan imani janji Tuhan. Maka Tuhan akan mengadakan lompatan bagi saudara dan saya. Haleluya, haleluya.